Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cip Hidayat. Saya akan berbagi ilmu terkait accounting hotel. Accounting hotel. Di sini ada prosedur dan instruksi kerja. Kita mulai dari prosedur mutu pembelian. Prosedur mutu pembelian itu tujuannya adalah prosedur mutu ini ditetapkan sebagai acuan dalam proses pembelian untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan persyaratan mutu. Nah, ruang lingkupnya adalah prosedur mutu ini berlaku untuk semua barang dan jasa yang dibeli dari supplier yang berpengaruh langsung terhadap mutu produk tersebut. Kemudian berlaku untuk pembelian bahan baku, barang-bahan keperluan maintenance, pengadaan jasa perbaikan atau servis, peralatan dan pengadaan barang jasa lainnya. Kemudian ruang lingkupnya itu adalah staff purchasing, bertanggung jawab atas pelaksanaan dari proses pembelian di sebuah hotel. Kemudian detail prosedurnya. Detail prosedurnya itu yang pertama, detail prosedur itu dasar permintaan barang atau jasa bersumber dari satu daily market list, Yang kedua dari permintaan mendadak. Terus dari keputusan manajemen. Kemudian minimum stok barang stok yang sudah minim, itu detail daripada prosedur. Kemudian masih ada pembelian makanan. Pembelian khusus untuk persediaan food atau makanan dilakukan dengan menggunakan daily market list. Jadi kita menggunakan DML atau daily market list dan daily purchase memo atau DPM. Daily purchase memo. Jadi kita menggunakan daily market list atau DML dan daily purchase memo. Yang pertama, store atau gudang menyiapkan formulir DML atau daily market list dengan dicatat jumlah stok food yang ada di store. Nah, kemudian setelah semua item diisi, kemudian DML atau daily market list ini dikirim ke kitchen untuk dilengkapi dengan jumlah setiap item bahan baku food yang diperlukan untuk esok harinya. Kemudian yang ketiga, pengisian ini harus sesuai dengan kegiatan hotel atau restoran dengan jumlah tamu yang menginap atau dengan tamu yang datang, termasuk kegiatan function banquet atau function di sebuah restoran, function kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di restoran tersebut. Berdasarkan dari market list, purchasing itu bagian pembelian itu akan menghubungi supplier yang cocok untuk memesan barang sesuai dengan daily market list tersebut melalui telepon atau fax ataupun melalui WhatsApp. Yang penting komunikasi sekarang menggunakan WhatsApp atau telepon. Kemudian formulir DML dari formulir daily market list itu didistribusikan yang asli untuk purchasing dan kopinya itu atau salinannya itu untuk kitchen, untuk receiving dan untuk store. Jadi yang asli untuk purchasing, yang aslinya, kemudian yang kopinya itu untuk kitchen, kemudian untuk receiving dan untuk store. Itu khusus untuk daily market list, DML itu. Apabila terjadi kekurangan atau tidak adanya barang yang sesuai dengan daily market list, barang tetap harus disediakan oleh purchasing dengan proses direct purchase memo. Jadi kalau misalnya barang tidak ada, direct market list itu bisa diganti dengan DPM, direct purchase memo, atau memo pembelian secara langsung ke pasar dengan cara tunai atau dengan cara cash. Kemudian untuk permintaan yang mendadak, departemen terkait akan mengisi form urgent request yang ditandatangani oleh departemen head atau section head. Karena selain daripada daily market list, ada juga direct purchase memo, kita pun juga kadang-kadang suka ada yang urgent kan. Makanya itu ada sebutan form urgent request yang ditandatangani oleh departemen head section tersebut. Nah, kemudian masih dalam pembelian juga, itu apabila ada barang yang telah diputuskan oleh general manager untuk dibeli dan harganya di bawah 1 juta, barang tersebut dapat dibeli langsung melalui direct purchase memo. Jadi direct purchase memo itu bisa langsung membeli barang yang ada instruksi dari GM bila kurang dari 1 juta.
Untuk permintaan barang di luar food seperti beverage, supplies dan lain-lain ya, dilakukan melalui proses purchase request. Ya, jadi ada yang disebut dengan purchase request itu di luar daripada food dan beverage. Di luar dari food, maaf ya, di luar dari food. Seperti untuk beverage, untuk barang-barang yang rutin, ya itu dipakai purchase request. Oleh siapa? Oleh storeroom, ya oleh storeroom. Kemudian purchase request yang dibuat dikirim berurutan ke cost control, ke chief accounting, dan ke general manager. Nah, kemudian setelah disetujui, terakhir dikirim ke purchasing. Kemudian purchasing akan menunjuk terlebih dahulu supplier yang sudah menjadi rekanan. Kalau tidak ada, calon supplier dicari melalui koran, ya, ataupun media-media yang lainnya, media informasi yang lainnya. Paling sedikit harus ada 3 calon supplier diperoleh untuk ditentukan dan akan ditunjuk sebagai supplier. Barang dimaksud supplier yang dicari adalah yang harganya murah dengan spesifikasi yang sama, barang dapat dicari atau cepat diterima, pembayarannya bisa kredit. Nah, untuk permintaan barang mendadak, maka penawaran yang diperlukan cukup 1 supplier. Karena ini permintaannya mendadak, cukup 1 supplier. Kemudian dalam menseleksi supplier, yang pertama, purchasing melakukan seleksi supplier sebelum melakukan pembelian. Jadi sebelum melakukan pembelian itu, purchasing melakukan seleksi supplier. Kemudian kriteria seleksi supplier meliputi harganya, ya, kemudian sisi pembayarannya bagaimana, pengiriman, dan ketersediaan barang. Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Jangan murah tapi barangnya tidak ada misalnya, atau tidak dikirim, atau pengiriman susah dan lain sebagainya. Jadi yang harus kriteria yang meliputi harga, sistem pembayaran, pengiriman, dan ketersediaan barang, itu yang harus diperhatikan. Kemudian bukti seleksi dilakukan sebagaimana formulir seleksi, ya, evaluasi supplier. Jadi ada dibuatkan bukti, ya, seleksi supplier itu bukti seleksi dilakukan sebagaimana formulir seleksi atau evaluasi supplier. Jadi supplier itu ada evaluasinya, ada buku atau form evaluasi supplier untuk menseleksi. Oke. Nah, kemudian calon supplier dinyatakan lulus seleksi akan dimasukkan dalam formulir daftar supplier terseleksi. Kalau yang supplier yang sudah terseleksi maka akan dimasukkan ke daftar supplier terseleksi. Kemudian untuk supplier resmi yang sudah tidak aktif lebih dari 1 tahun harus diseleksi ulang. Misalnya ada supplier resmi, ya, yang sudah tidak aktif lagi lebih dari 1 tahun dia tidak aktif, itu harus diseleksi ulang. Ya mungkin kita ganti supplier yang lain. Evaluasi supplier, ya, evaluasi supplier yang pertama, evaluasi terhadap kinerja suppliernya. Lihat kinerja yang dilakukan oleh purchasing secara periodik setiap 6 bulan sekali. Bila diduga ada masalah dengan supplier tertentu, maka evaluasi yang tidak terjadwal dapat dilakukan. Jadi walaupun evaluasi itu 6 bulan sekali, tapi kalau misalnya ada masalah dengan supplier tertentu, maka evaluasi yang tidak terjadwal harus dilakukan atau dapat dilakukan. Kemudian evaluasi supplier dilaksanakan terhadap supplier yang masih aktif. Ya, jadi evaluasi harus kepada supplier yang masih aktif. Kriteria evaluasi meliputi persyaratan barang atau jasa, persyaratannya, ya, harga, ketepatan waktu kirim, ya, ketepatan waktu kirim, pelayanannya sesuai formulir seleksi evaluasi supplier. Oke. Kemudian hasil evaluasi supplier digunakan oleh purchasing untuk menentukan tindakan yang dilakukan terhadap supplier. Hasil evaluasinya itu harus dilakukan tindakan oleh supplier terhadap oleh purchasing terhadap supplier. Oke. Hasil dari evaluasi yang harus dilakukan akan diberitahukan. Hasilnya akan diberitahukan kepada supplier yang bersangkutan agar dapat meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dengan menggunakan formulir hasil evaluasi. Jadi pada saat purchasing itu melaksanakan atau membuat hasil evaluasi, hasilnya itu atau melakukan evaluasi, hasil evaluasi itu harus dikasih tahu kepada supplier, ya. Kemudian ada sebut dengan purchase order atau PO. Ya, purchase order atau PO, setelah supplier ditetapkan, purchasing membuat purchase order atau PO melalui komputer, ya, yang telah diprogram, ya, ataupun ada juga yang manual. PO ini berisi tanggal pembuatan, ya, PO purchase order. Ya, purchase order itu adalah permintaan pembelian, ya, purchase itu pembelian, order itu permintaan. Permintaan pembelian, ada tanggalnya pembuatannya, nama suppliernya siapa, jumlah unitnya berapa, terus nama item, harga, tanggal pengiriman, dan lain-lain. Ya, itu PO, purchase order. Ya, purchase order itu harus komplit seperti yang saya habis sebutkan di atas. Kemudian
Ada juga pembelian itu melalui project on progress. Project on progress project on progress itu adalah untuk pembelian peralatan ataupun pembelian barang yang harganya lebih daripada 7.500.000 atau lebih dari, biasanya sih lebih dari 10 juta misalnya ya. Harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat. Kalau lebih dari 10 juta harus ada persetujuan dari kantor pusat. Kalau project on progress, kalau tidak memiliki kantor pusat, berarti kepada pimpinan yang tertinggi. Itu ada kebiasaan tertentu ya, ada yang 7,5 juta, kalau lebih dari 5 juta misalnya, itu tergantung daripada kebijakan suatu perusahaan. Untuk maksud ini, departemen head yang mempunyai kepentingan harus membuat atau mengisi POP. POP itu ada project on progress. Jadi harus dibuatkan oleh head departemennya POP ini dengan perincian nama barangnya apa, harga dan waktu penyelesaiannya, dan mendatangi PO tersebut ya, harga dan waktu penyelesaiannya kapan. Oke. Kemudian POP ya, POP atau project on progress itu harus diserahkan harus ditandatangani dulu ya, ditandatangani oleh chief accounting, kemudian oleh GM, dan kalau perlu sampai ke direktur utama sebelum diserahkan ke purchasing untuk proses lebih lanjut. Kalau perusahaan kecil mungkin sampai GM ya. Itu tergantung daripada kebijakan perusahaan. Untuk POP ini adalah project on progress, namun tetap sampai ke direktur utama ya. Jadi dari karena ini kan project on progress ya. Artinya project on progress itu artinya ada project, jadi ini menyangkut kepada aset sebuah perusahaan, maka direktur utama harus dilibatkan ya. Kemudian pemantapan pembelian. Pemantapan pembelian dan penerimaan barang setelah purchase order atau permintaan pembelian atau surat perintah kerja atau SPK ya, dikirim ya ke supplier ya, purchasing melakukan pemantauan jadwal penyerahan atau mutu dapat ditepati oleh supplier mutu. Kemudian pemantapan dapat dilakukan secara lisan ya, pemantapan secara lisan atau tertulis atau kunjungan ke tempat supplier guna mengetahui kemajuan proses pengiriman barang, penyelesaian jasa atau mulai barang jasa ya. Itu dalam pemantauan pembelian dan penerimaan barang. Kemudian setiap kedatangan barang, processing akan berkoordinasi dengan storeroom dan receiving untuk penerimaannya dan dicatat dalam kopi surat jalan ya, jadi harus ada kopi surat jalan, berkoordinasi ya dengan storeroom dan receiving ya, atau penerimaan barang. Kemudian setiap kedatangan barang, processing akan berkoordinasi dengan storeroom dan receiving untuk penerimaannya dan dicatat dalam kopi surat jalan. Jika terjadi keterlambatan, penyerahan atau perbedaan spesifikasi, udah lambat, kemudian beda spesifikasinya, misalnya ya barang dan jasa tersebut, maka processing bersama departemen pemakai barang atau jasa tersebut harus berkoordinasi ya. Kemudian penerimaan dan penanganan keluhan. Nah, kita juga harus ada penerimaan dan penanganan keluhan. Purchasing akan melakukan koordinasi dengan departemen terkait terhadap penerimaan barang dan jasanya terkait dengan penerimaan dan penanganan keluhan. Di sini bisa aja kan si user ternyata mengeluh apa yang dibeli sama purchasing misalkan tidak cocok atau apa. Jadi purchasing akan melakukan koordinasi dengan departemen terkait terhadap penerimaan barang dan atau jasa. Ya, bila ada ketidaksesuaian terhadap barang atau jasa atas purchase order processing ya, PO processing akan menginformasikan kepada supplier ya, bila ada ketidaksesuaian terhadap barang atau jasa dari PO atas PO ya, dengan PO atas, maka processing akan menginformasikan kepada supplier untuk penyelesaian ketidaksesuaian tersebut. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan itu, posisi yang berurusan dengan supplier untuk penyelesaian ketidaksesuaian tersebut ya. Itu bicara dengan masalah purchase order. Demikian mungkin dari saya, cukup sekian, coba didengarkan berulang-ulang. Insya Allah apa yang saya sampaikan mengenai prosedur mutu pembelian bermanfaat bagi kita semua, dan nanti akan kita lanjutkan ke prosedur mutu yang lainnya. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan ilmu berikutnya dari Chief Hidayat. Selamat siang dan sampai jumpa.